Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ika Ayu Lestari, mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia dengan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan yang mana akan mengambil judul dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang biasa ibu-ibu dengar dengan kata P3K. Sebelumnya saya ingin bertanya, ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, ini brosurnya. Baik, jadi P3K ini pertolongan pertama pada kecelakaan yang dilakukan pada penderita yang sakit atau celaka maupun kecelakaan yang membutuhkan pertolongan dasar medis. P3K ini penting untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga atau seseorang yang mungkin tiba-tiba mengalami kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis. Baik, pertolongan pertama yang bisa dilakukan yaitu pada penderita yang mengalami memar. Pada poin pertama, jadi apa yang harus kita lakukan yaitu kompres bagian tubuh yang memar dengan es batu, tidak dengan air hangat. Jadi ibu dan bapak pasti pernah melihat memar atau mungkin ibu bapak sendiri yang mengalami memar. Ya pernah. Ini tadi memar. Ya Ya, pernah. Jadi memar itu terjadi akibat pembuluh darah yang pecah dan mengakibatkan penggumpalan. Jadi terlihat biru, Biru atau kewarna unguan. Iya. Yang harus kita lakukan yaitu mengompres bagian tubuh yang memar dengan es batu, bukan dengan air hangat. Jadi caranya itu kompres bagian tubuh yang memar dengan es batu sekitar 20 menit setiap jam sekali. Selanjutnya itu pertolongan pertama untuk kulit terbakar. Ini sering saya dengar ketika ibu-ibu yang sedang masak di dapur dan terciprat dengan air minyak panas. Yang terjadi, Bu. Sering. Jadi yang dilakukan yaitu dinginkan area tubuh yang terbakar dengan kompres dingin. Sebaiknya hindari mengoles salep apapun karena dapat menyebabkan iritasi. Selanjutnya pertolongan pertama apabila tertusuk serpihan benda asing. Jadi pertolongan pertama harus cepat dilakukan karena semakin lama benda asing tersebut tertinggal di dalam kulit ibu-ibu, semakin besar risiko terinfeksi. Jadi agar bisa menarik benda asing tersebut, ibu-ibu perlu menggunakan jarum atau pinset. Setelah serpihan tercabut, cuci area bagian yang tertusuk dengan sabun dan oleskan salep antibakteri. Hindari merendam tubuh yang tertusuk di dalam air karena cara ini bisa mengakibatkan benda menjadi lunak atau masuk ke dalam bagian kulit yang lebih dalam sehingga lebih sulit untuk diambil. Baik, selanjutnya itu pertolongan pertama pada pendarahan akibat tersayat atau terpotong luka di jari. Kecelakaan kecil ini sering dialami saat menggunakan pisau, gunting, cutter, atau benda tajam lainnya. Saat terjadi pendarahan, baiknya segera bersihkan luka terbuka dengan air mengalir. Setelah memastikan luka tercuci dengan bersih, ibu-ibu bisa mengoleskan salep antiseptik pada luka tersebut dan tutup luka menggunakan perban. Kesalahan yang sering dilakukan yaitu saat mengobati luka terbuka adalah membersihkan luka menggunakan alkohol. Padahal alkohol justru akan memberikan sensasi panas, perih, dan rasa terbakar pada luka ibu-ibu sekalian. Jadi penting juga untuk diingat tujuan pertolongan pertama pada pendarahan adalah untuk menghentikan atau mencegah pendarahan terus terjadi. Jadi jika pendarahan cukup banyak, tahan aliran darah dengan handuk dan cari pertolongan medis untuk menutup luka dengan jahitan. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama untuk mengatasi mimisan. Jadi yang harus ibu-ibu lakukan itu mengompres hidung untuk mencegah pendarahan. Tidak memasukkan tisu ke dalam hidung sambil menghadapkan kepala.
saat mendongakkan kepala, mimisan justru berbahaya karena mendorong darah masuk ke dalam tenggorokan. Padahal Anda seharusnya mengalirkan darah yang menyumbat lewat hidung. Apabila darah turun ke tenggorokan, itu bisa menyebabkan batuk, tersedak, hingga muntah bila darah masuk ke saluran cerna. Jadi cara yang terbaik melakukan pertolongan pertama saat mimisan yaitu ambil tisu atau kain, kemudian pencet hidung agar darah keluar, tidak mendongakkan kepala lalu masukkan tisu. Itu salah. Jadi tahan selama 10 menit atau hingga mimisan telah berhenti. Setelah berhenti, kompres hidung dengan handuk dingin untuk beberapa saat sambil tetap duduk dengan tegak. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama saat tersedak. Jika ibu atau orang lain tersedak, jangan panik. Setelah itu lakukan pertolongan pertama untuk mengeluarkan benda yang tersangkut dengan batuk sekuat tenaga. Saat membantu orang lain yang tersedak, ibu-ibu bisa membantu dengan melakukan cara mungkin ada yang bisa membantu saya untuk mempraktekkannya. Boleh. Baik, saya akan menjelaskan cara yang bisa ibu-ibu praktikkan ketika ada seseorang yang tersedak, yaitu dengan meletakkan satu tangan yang mengepal, lalu tangan yang lain untuk menahan tangan yang mengepal, lalu didorong ke atas sehingga benda yang tersangkut bisa keluar. Gitu. Jadi apabila dalam beberapa menit benda yang di dalam belum keluar, ibu-ibu bisa langsung larikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan yang lebih intensif. Ya, baik, terima kasih Bu. Saya duduk. Mungkin cukup sampai sini untuk dasar-dasar pertolongan pertama yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan? Siap, tidak ada. Serius? Nggak ada? Tidak ada. Saya Bu. Iya, boleh. Pertanyaan saya kan tadi yang Ibu katakan itu apabila terkena atau digigit serangga sebaiknya menggunakan alat yang tipis atau berbentuk datar. Apakah ada benda selain itu yang bisa dipakai untuk menghilangkan Untuk mencabut? Iya. Pinset boleh, ya kan? Pinset boleh untuk mungkin kalau pinset untuk gigitan serangga yang kecil itu kan sulit, makanya yang disarankan itu kertas supaya dia lebih bisa kena di kulit. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video